Iya, shalom. Sekali lagi Gemit Immanuel Baumata, shalom. Harus dengan pekikan yang menggelegar, karena kita masih ada dalam bulan kebangsaan, bulan di mana bangsa kita menikmati anugerah ulang tahun yang ke-80 tahun. Itu semua bukan karena kuat dan hebat bangsa ini, tapi oleh karena penyertaan dan pemeliharaan Allah. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, tujuan dari mendirikan sebuah bangsa yaitu bukan saja memiliki kesatuan, tetapi juga memiliki rakyat yang makmur dan juga menjadikan masyarakatnya itu hidup dalam kesejahteraan. 80 tahun dalam usia manusia itu usia lansia, usia indah, usia di mana sudah menikmati akan manis pahitnya kehidupan. Tapi yang jadi pertanyaan, sudah merdekakah kita di tanah yang merdeka ini? Ataukah masih kita dijajah oleh kedagingan, kelemahan, bahkan juga oleh berbagai macam keadaan? Masing-masing kita mengevaluasi diri dan bertanya tentang hal itu. Karena sebagai persekutuan bergereja, kita pun telah dimerdekakan oleh darah dan tubuh Kristus, tapi kadangkala kita masih saja melakukan kelemahan-kelemahan daging dalam diri kita. Maka mengawali firman Tuhan dan khotbah di pagi hari ini, saya mau mengatakan bagi kita bahwa kemerdekaan itu mesti diupayakan dan diusahakan. Kemerdekaan itu bukan sekedar duduk dan menerima, tapi upaya dan usaha kita untuk memerdekakan diri kita dan menikmati buah-buah kemerdekaan itu. Sehingga kadangkala kemalasan itu yang membuat ketong tidak merdeka. Kadangkala sikap apatis dan acuh tak acuh itu yang membuat ketong son merdeka. Lalu ketong kasih salah orang lain tentang kemerdekaan, padahal ketong sendiri yang tidak berupaya dan berusaha. Kenapa saya katakan demikian? Indonesia ini kaya, bukan saja pulau-pulau yang banyak, tapi juga sumber daya alam yang berlimpah. Nusa Tenggara Timur kota karang, tapi ada penghasil wortel, bawang merah di rote, dari soe ada juga jeruk. Bahkan sumber daya alam di mana kolam Baumata itu menjadi ciri khas daripada orang Kupang tersendiri, menjadi sumber mata pencaharian kita. Tidak mungkin yang jualan di situ orang dari luar. Maka merdeka itu diupayakan dan diusahakan dengan segala kekayaan yang Allah berikan bagi bangsa ini, yang Allah anugerahkan bagi bangsa ini. Maka jangan salah jika sampai saat ini ada yang tidak bisa menikmati. Mungkin kita tidak keluar dari zona nyaman kita. Zona nyaman itu berarti bukan sesuatu yang membiarkan kita untuk terus saja tidur. Keluar untuk dari zona nyaman kita menuju zona yang tidak nyaman itu bertarung, berjuang, bertarung dan berjuang untuk mengupayakan kemerdekaan dalam diri kita. Sehingga kadang-kala kita berpikir kemakmuran itu mesti pemerintah yang kasih bantuan-bantuan dan sebagainya. Benar, itu tanggung jawab mereka. Tapi akhir-akhir ini kita melihat bagaimana bangsa kita sementara bergumul. Sekarang lagi demo besar-besaran untuk menurunkan DPR, untuk membubarkan. Bagaimana keadilan itu tidak diperlihatkan. Hukum ini tajam ke bawah, tumpul ke atas. Orang yang pencuri ayam itu dihukum seberat-beratnya. Apa kabar koruptor? Apa kabar mereka yang disebut orang-orang hebat di negeri ini? Rakyat-rakyat kecil menjadi korban. Keadaan yang dialami oleh bangsa ini, kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia. Bahkan yang fatal dalam bergereja adalah Undang-Undang Dasar pasal 29 ayat 1 dan 2, kebebasan beragama itu tidak dipraktekkan di tengah-tengah bangsa ini.
Waktu langsung di Mapandeta di NTT kita bebas beribadah di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera. Kalau kita nonton berita saat beribadah ada palang, ada demo, ada tindakan anarkis bagi saudara-saudara kita yang beribadah, tapi mereka terus beribadah. Lalu ini jadi tanda tanya bagi kita di NTT, bagi kita di Gemit Immanuel Baumata yang bebas beribadah, tapi kalau kita enggan beribadah berarti itu kita tidak merdeka. Kemalasan, kedagingan yang membuat kita tidak keluar dari kemerdekaan itu. Kita diberikan kebebasan beribadah dan juga kita mau membangun persekutuan, tidak ada yang larang. Tapi kadangkala ibadah rumah tangga, tapi percaya di Immanuel Baumata pasti semua ibadah rumah tangga. Kaum bapak pasti semua juga pergi. Kaum perempuan, bapak ibu ini ibadah. Allah memberkati kita dengan kemerdekaan itu. Kita harus meresponi itu dengan bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Satu hari di pelatarannya itu lebih indah daripada 1000 hari di tempat lain. Penuhi ibadah-ibadat rumah tangga, ibadah-ibadah kaum bapak, pemuda, bahkan juga kaum perempuan. Itu syukur kita atas kemerdekaan, supaya kita tidak saja pandai menuntut hak kita, tapi kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah yang memberi kemerdekaan itu telah mutlak kita lakukan dalam karakter beriman kita. Kalau hal itu tidak kita lakukan, maka kita akan ada dirundung dalam segala kehidupan yang terus ditekan, bukan oleh penjajah, tapi oleh kedagingan yang kita miliki. Hari ini kita belajar dari kitab Sakaria. Nubuat Nabi Sakaria ini dia bernubuat setelah pasca pembuangan di Babel. Jadi bangsa Israel itu benar-benar lumpuh, hancur. Iman mereka itu hancur oleh karena pembuangan di Babel, penindasan dan penderitaan. Bahkan Yerusalem yang sebagai kota suci di mana bait Allah dibangun itu hancur lulu lantah. Pemimpin rakyat pun hancur dalam karakter emosional mereka, moral mereka, iman mereka itu pun juga hancur. Mereka hilang pengharapan, mereka butuh penghiburan. Allah tidak meninggalkan mereka. Nabi Sakaria menyampaikan nubuat itu sesudah mereka hancur dengan segala keadaan oleh karena penindasan Babilonia. Mereka pulang kembali, mau menata hidup, mereka lihat kehancuran. Bukan saja hancur fisik di mata mereka bait Allah dan keadaan di sekitar mereka, tapi juga diri mereka. Mereka butuh penghiburan. Bukan saja penghiburan, mereka butuh pengharapan. Apakah Allah membiarkan mereka sendiri? Allah tidak membiarkan mereka bergumul sendiri. Firman dimulai dengan, datanglah firman Tuhan semesta alam bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Kehangatan amarah. Tuhan menegur mereka oleh karena perbuatan mereka yang melupakan tentang perjalanan mereka dari Mesir, yang melupakan tentang kebaikan-kebaikan Allah sepanjang mereka hidup. Amarah Tuhan disebut sebagai kehangatan. Kehangatan itu berarti menyelimuti. Jadi amarah itu juga memberi kehangatan bagi bangsa itu. Amarah Allah itu tidak membiarkan mereka hancur berkeping-keping, tapi mendekap mereka agar mereka sadar, oh sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau sendiri. Allah tidak memandang kehancuran mereka, tapi Allah mengangkat mereka. Allah taruh satu janji kepada mereka, janji pemulihan. Janji pemulihan itu Allah bilang akan ada lagi kakek nenek, umur panjang akan menjadi bagianmu. Bukan saja umur panjang, tapi duduk bersama di jalan itu adalah sebuah keadaan harmonis. Tidak ada lagi kekacauan. Anak cucu adalah regenerasimu yang diberkati. Jadi bangsa pilihanku ini tidak akan hancur lagi,
tapi aku akan memberikan kesejahteraan kepadamu, aku akan memberikan panjang umur, aku akan memberikan anugerah berkat bagi keturunanmu dan anak cucumu. Ini janji dari Allah untuk pemulihan Yerusalem. Janji dari Allah melalui Nabi Zakaria untuk memulihkan Yerusalem. Kapan waktunya Bapak Ibu? Mereka menanti waktunya. Jadi janji pemulihan Allah itu bukan satu kali malam ini Allah janji lalu besok terima. Kalau begitu kau tidak tahu arti pengharapan. Kalau begitu kau tidak tahu arti ketekunan. Kau minta malam ini besok kau dapat, berarti kau menjadi orang yang sombong dan angkuh. Tapi Allah mau memulihkan bangsa ini dengan tahan uji, dengan ketekunan. Allah membiarkan mereka ada di Babilonia agar mereka berubah. Allah mendidik mereka. Ketemu anak-anak di dalam rumah, kalau salah mungkin ketemu bilang bahwa aduh nyong lakukan terus, nona lakukan terus, pasti ketemu pukul, pasti ketemu tegur. Allah itu penuh kasih. Sekali lagi Allah kita itu pengasih dan penyayang. Tapi kita harus ingat Allah kita itu adil dan benar. Dia memberikan kita ujian tapi tidak akan melebihi kekuatan kita. Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Allah. Bangsa ini diteguhkan dan dikuatkan untuk mengalami pemulihan, sehingga jaminan kemakmuran itu akan mereka dapatkan. Bersusah payah mereka mengupayakan semuanya itu, sehingga mereka tidak menjadi orang yang lupa akan Tuhan. Sebab mereka menikmati kemakmuran dari janji Allah itu ketika mereka berdarah-darah, ketika mereka ada dalam perjuangan, ketika mereka ada dalam pengorbanan. Mereka pada akhirnya menerima janji itu dan Allah tidak meninggalkan mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bangsa kita Indonesia 80 tahun bergumul di tengah-tengah bangsa ini. Ada mungkin di antara kita di jemaat ini yang bersama dari tahun 1945. Ada mungkin yang sebelumnya, bahkan kita yang menikmati kemerdekaan itu. Saya lahir tahun 1981, 44 tahun. Saya baru merasakan kenikmatan merdeka itu ketika di tahun 1981 masih jadi bayi, terus remaja, kanak-kanak. Tapi kalau orang tua kita yang sampai saat ini umur 80 dan 81, mereka tahu bagaimana gejolak bangsa di saat merdeka. Pekikan proklamasi itu sebagai tanda Allah melayakkan Indonesia untuk merdeka. Di sana bukan saja satu suku, tapi ada beragam suku. Di sana bukan saja ada satu agama, tapi juga banyak agama. Beraneka ragam kekayaan alam yang ada di bangsa ini, beraneka ragam adat istiadat dan budaya, suku, ras dan golongan. Itu perbedaan, tapi yang fatal jika perbedaan itu menjadi ancaman. Perbedaan itu menjadi sebuah senjata untuk saling mematikan. Perbedaan itu harus menjadi kekayaan. Saya orang Ambon Bapak Ibu. Suami saya tugas di Nusa Tenggara Timur. 2019 saya datang di Kupang. Saya bantu pelayanan di Ebenezer Oiba. Saya berpikir ketika saya datang di Kupang, apakah ada penerimaan? Ternyata bagi saya Nusa Tenggara Timur ini Indonesia mini. Indonesia mini yang di situ ada orang, bukan orang saja NTT, ada orang Toraja, orang Batak, orang Manado, orang Jawa, orang Ambon yang hidup harmonis. Karena apa? Nusa Tenggara Timur menawarkan persaudaraan, Nusa Tenggara Timur menawarkan toleransi, Nusa Tenggara Timur menawarkan kasih. Itu ciri kita. Jadi gereja mengisi kemerdekaan untuk mendapatkan kemakmuran, kita harus berbeda. Warna kita harus berbeda. Kemakmuran bukan sekedar menikmati kekayaan alam, tapi kemakmuran itu relasi kita secara vertikal dengan Allah, tapi juga dengan sesama.
Orang Kristen selalu bangga, Yesus itu pengasih dan penyayang. Ketong su mengasihi ke belum? Ketong su menyayangi ke belum? Ketong su mengampuni? Sebab kalau kita meneladani Kristus bukan sebab umum, meneladani Kristus karakter kita. Kemakmuran itu bukan tentang berlimpah, kenyang dan nyaman. Kemakmuran itu hati. Ya kalau ada di sini masih baku marah, baik suami istri, baik adik kakak, orang tua anak, ketong belum memberi warna dalam kemerdekaan. Ketong belum menjadikan ketong keluarga merdeka. Ketong mau untuk merdeka dimulai dari keluarga ketong. Ketong mau untuk menikmati kemakmuran mulai dari keluarga. Kalau di luar hebat untuk bisa mengatakan kemerdekaan, mari dimulai dari keluarga. Berikan kemakmuran itu bukan secara langsung terima. Bantuan-bantuan pemerintah, mengupayakan, sekali lagi saya katakan, mengupayakan kita memberi warna. Kalau di luar sana bangsa ini tidak menawarkan keadilan, orang Kristen harus tetap hidup benar dan adil. Di luar sana bangsa ini tidak menawarkan kebenaran, orang Kristen harus tetap memberikan kebenaran. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Karakter kekristenan kita harus menampakkan ciri Yesus. Ini gereja. Gereja itu persekutuan orang-orang yang keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bukan dengan mas perak atau menerima kemerdekaan Kristen, tapi tubuh yang terpaku di tiang kayu salib, itu yang menikmati ketong, yang ketong menikmati sebagai kemerdekaan. Maka mari kita menikmati kemerdekaan dan mengisi sebagai gereja yang adalah mitra pemerintah. Cara kita adalah menyatakan kebenaran dan keadilan, patuhi hukum, taat hukum. Naik motor pakai helm itu bukan saja takut polisi, tapi jaga kepala, umur panjang supaya ketong tidak terhalau dari segala malapetaka. Ketong harus taat aturan karena kita hidup menampilkan ciri Kristus. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kalau hal-hal itu sudah kita lakukan, kita didik anak-anak kita. Bukan saja umur panjang yang ketong terima, tapi ketong didik anak-anak kita agar generasi anak-anak kita, mereka akan ada dalam posisi-posisi jabatan yang diberkati. Tuhan menghindari mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Supaya korupsi ini dihentikan, mari dimulai dalam didikan. Supaya ketong percaya bahwa penopang-penopang tiang-tiang penyangga di kota ini bukan saja milik saudara-saudara kita yang berasal dari luar Nusa Tenggara Timur, tapi itu harus dari anak-anak Nusa Tenggara Timur. Itu berkat kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, janji pemulihan dan kemakmuran itu ada bagi negeri ini. Dalam firman Tuhan Allah bilang mungkin hal itu terlalu ajaib. Kadang-kadang ketemu omong Indonesia ini begini sah. Korupsi di mana-mana, kekerasan, pembunuhan di mana-mana. Tugas kita adalah, lagu bilang, bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa, berdoa. Kalau ketong melakukan segala, ketong punya keteraturan hidup, taat hukum, hidup penuh keadilan, kebenaran, membawa kasih dalam masyarakat dan jemaat, maka tugas yang kedua, berlutut dan berdoa bagi ketong pembangsa. Berdoa bagi Bapak Prabowo, itu ketong pun tugas. Berdoa bagi para menteri, anggota dewan. Berdoa bagi Bapak Gubernur, Bapak Wali Kota, Bapak Bupati. Berdoa bagi Bapak Lurah, Bapak Camat, RT RW. Itu ketong pun tugas. Ketong berdoa bagi mereka supaya roh Tuhan melingkupi hati mereka. Yang mereka lakukan adalah bukan tentang perut dan nyaman, tapi yang mereka lakukan tentang kemakmuran dan kesejahteraan. Maka saya percaya dengan perilaku kita, dengan sikap kita, dengan doa kita, bangsa kita akan menikmati kemakmuran. Amin kok? Amin. Jadi makmur itu bukan tentang yang dimakan, tapi makmur itu juga tentang keadaan yang memberikan kedamaian.
Tema kita adalah harapan tentang negeri yang penuh kemakmuran. Mari lakukan itu. Bukan sekedar harapan, bukan sekedar omong kosong, tapi itu janji Tuhan. Tuhan berjanji akan memberkati negeri ini. Tuhan tidak tinggal diam ketika Yerusalem hancur dan luluh lantah, tapi Tuhan mengubah wajah Yerusalem. Dari Yerusalemlah diberkati, maka Yerusalem menjadi pusat di mana mata kita memandang ada karya Allah yang bekerja. Jadikanlah keluarga bangsa kita. Kalau beberapa waktu lalu mungkin kita ada dalam pergumulan, beberapa waktu lalu mungkin kita ada dalam keterpurukan, ingat, ini bukan janji manusia yang tidak ditepati, ini janji Allah. Allah kita masih peduli, Allah kita sangat mengerti akan segala pergumulan kita. Berdoa bagi bangsa ini, tetap lakukan kehidupan kita seturut cinta kasih Tuhan, beri dampak positif sebagai gereja. Dimanapun engkau berada, dalam ruang kerja, di kolam bawah mata berasas, bukan saja orang Kristen yang datang, tapi ketemu saudara-saudara Hindu, Buddha, Muslim. Ingat keramahan, ingat kasih, kepedulian, ingat hidup yang saling berbagi. Orang akan melihat Yesus bukan dari ketumpung KTP. Orang akan mengenal Yesus bukan dari ketumpung kesaksian melalui mulut, tapi orang mengenal Yesus adalah tentang apa yang katong dengar tentang firman, itu yang katong lakukan. Orang mengenal Tuhan kita. Supaya negeri ini tetap makmur, mari dimulai dari gereja. Jangan tunjuk tangan untuk orang lain kalau engkau saja tidak berubah. Mari berubah dari diri kita. Berbagai persoalan ekonomi, moral atau politik, itu menjadi pergumulan kita. Tangan kita mungkin terlalu pendek, tapi mulut kita berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa, yang bagi manusia mustahil, tapi bagi Allah, Allah akan membentuk dan memulihkan Indonesia. Kita akan hidup sejahtera, aman dan nyaman. Segala sesuatu itu adalah tanggung jawab kita. Mari kita pulang Bapak Ibu sekalian, lakukanlah tanggung jawab pelayanan kita. Di gereja layanilah Tuhan dengan kesetiaan, penuhilah tiap peribadatan. Di masyarakat hidup berdampak positif, memberi warna yang berbeda untuk mengisi kemerdekaan. Karena sebelum Indonesia merdeka, saya dan Bapak Ibu sudah merdeka. Sekali merdeka, katong tetap merdeka. Tuhan memberkati katong sekalian. Gemit Immanuel Baumata terus diberkati. Terima kasih Bapak Ibu majelis, hamba Tuhan Ma Pendeta Sinta telah melayakan saya untuk melayani. Maaf kalau dialek saya masih orang Ambon, itu ciri saya. Tapi saya sudah hidup di Nusa Tenggara Timur, jadi baik sonde baik, tanah timur lebih baik. Tuhan memberkati katong sekalian dan amin.